Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maldini Marwape. Saya akan menjelaskan latar belakang dan masalah apa yang mendasari dibuatnya aplikasi Gojek dan Grab. Latar belakang. Gojek merupakan sebuah revolusi layanan transportasi kendaraan bermotor roda 2, yaitu sepeda motor yang berbasis aplikasi yang dapat diunduh dengan menggunakan smartphone. Layanan jasa transportasi yang ditawarkan tidak hanya berupa transportasi bagi pemesan, tapi juga berupa jasa antar barang, serta makanan. Aplikasi yang disediakan oleh Gojek di dalamnya juga menerapkan fungsional business system yang terbagi dalam 5 komponen, yaitu marketing operation, human resource, management finance, or accounting, and routing and shipping. Kelima komponen tersebut mengatur seluruh kegiatan di lapangan, yaitu jarak tempuh dan jam kerja driver yang nantinya dapat direkap oleh pihak perusahaan secara online. Gojek mampu memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan dapat dipercaya. Tepat waktu seperti pelayanan 90 menit delivery anywhere in the city. Fakta menarik dari Gojek adalah kenyataan bahwa usaha ini berkembang begitu cepat melalui peranan penting teknologi. Gojek menggunakan jasa internet untuk memasarkan pelayanan mereka, termasuk untuk pemesanan jasanya. Selain itu, Gojek juga memberikan pilihan pelayanan yang diinginkan. Mereka memaksimalkan kehadiran mereka lewat beragam sosial media populer di Indonesia, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, untuk menyebarluaskan jasa mereka dari akun sosial media satu ke akun sosial media lainnya. Mereka juga bekerja sama dengan situs-situs belanja online untuk mengantarkan barang hasil belanja pembeli yang mau menggunakan jasa ojek untuk menghemat waktu pengantaran barang. Penggunaan teknologi dan internet ini menjadi sebuah revolusi bagi dunia jasa pesan ojek di wilayah Jabodetabek. Kemudian sistem pemesanan dan layanan telah menjadikan jasa ini mudah dikenal orang. Harapan kedepannya Gojek akan segera memperluas wilayah jangkauan, memperbaiki sistem pemasarannya, serta mengembangkan aplikasi mobile yang dapat diunduh, sehingga pelanggan mereka dapat dengan cepat memesan jasa ojek, terutama di saat darurat. Berbagai layanan tersebut saat ini telah dirancang untuk memanjakan para konsumen. Kemudahan layanan, ketepatan waktu, dan kepuasan pelanggan merupakan kunci Gojek sebagai jasa alternatif pesan ojek. Masalah apa yang mendasari dibuatnya aplikasi? Alasan Gojek dan Grab didirikan kurang lebih didasari pada permasalahan yang sama. Dan tujuan dibuatnya aplikasi Gojek dan Grab ini untuk lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School, memiliki ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi. Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya. Untuk menembus kemacetan di Jakarta, saat itu Nadiem masih bekerja sebagai co-founder dan managing director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuko. Sebagai seseorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekadar mangkal menunggu penumpang. Padahal pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya, sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Chandra Permana. Saya di sini ingin mempresentasikan solusi apa yang ditawarkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Solusi yang ditawarkan oleh Gojek yaitu adanya Gobok. Gobok itu merupakan layanan baru yang diluncurkan pada bulan Oktober ini, yang melayani untuk memesan mobil pick up untuk mengantar barang.
Lalu ada GoSend. GoSend itu merupakan layanan pengiriman barang layaknya JNE, akan tetapi tidak membutuhkan waktu yang lama. Lalu ada GoRide. GoRide itu merupakan layanan Gojek untuk mengantar konsumen kemana saja sesuai alamat yang dituju. Lalu ada GoFood. GoFood itu salah satu fitur dalam aplikasi Gojek untuk pelayanan pesan antar makanan. Lalu ada GoMart. GoMart itu layanan terbaru dari Gojek, diciptakan untuk memberikan kemudahan berbelanja dari aplikasi ponsel. Lalu ada GoClean. GoClean itu merupakan jasa atau pelayanan bersih-bersih, baik itu untuk membersihkan rumah ataupun kantor. Lalu ada GoMesek. GoMesek itu merupakan layanan untuk memesan tukang pijit atau tukang pijat. Ada GoBusway. GoBusway merupakan layanan jasa Gojek untuk membantu para calon penumpang busway Transjakarta dalam mencari halte-halte busway dan rute dan juga solusi pengantar calon penumpang busway. Lalu ada GoGlam. GoGlam itu merupakan jasa layanan salon yang memberikan kemudahan untuk melakukan perawatan kecantikan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, solusi yang ditawarkan oleh Grab, yaitu ada Grab Taksi. Grab Taksi itu tersedia sebagai layanan yang membantu penumpang menemukan pengemudi taksi terdekat pada aplikasi Grab. Lalu ada GrabCar. GrabCar itu menyediakan solusi bertransportasi baru yang akan memberikan kamu perasaan nyaman, juga gaya dalam perjalanan dengan tarif yang pasti. Ada GrabFood. GrabFood itu adalah layanan pesan antar makanan yang dapat diakses untuk menggunakan aplikasi Grab, sama sepertinya dengan Gojek, namun perbedaannya hanya aplikasi saja. GrabBike. GrabBike itu menyediakan solusi transportasi baru yang akan memberikan kamu perasaan nyaman, sama juga seperti Gojek. Lalu di sini ada Grab Express, adalah layanan kurir secara kilat, pasti dan aman menggunakan GrabBike yang dapat dipesan melalui aplikasi Grab. Ada GrabRent. GrabRent itu sama dengan Grab Rental menyewa, merupakan layanan rental online yang memungkinkan pelanggan Grab memesan mobil dalam kurun waktu panjang minimal 6 jam. Penyewaan tersebut sudah termasuk pengemudi dan bahan bakar dan hanya melayani area tertentu yang sudah ditentukan pihak Grab. Ada GrabFresh. GrabFresh itu adalah layanan pengiriman on demand untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ada GrabFood. GrabFood itu fitur rute dapat memudahkan pengguna aplikasi Grab menemukan informasi transportasi umum dalam satu tempat. Ada GrabFuel. GrabFuel itu adalah layanan di aplikasi yang memberikan kamu akses ke moda mobilitas pribadi. GrabFuel itu bentuknya seperti skuter. Ada GrabBus. GrabBus itu fitur yang menyediakan layanan pembelian tiket bus bagi penggunaannya. Layanan ini juga menyediakan rental time. Sekian presentasi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Yusuf Maulana. Saya dari kelompok Harimau. Ingin menjelaskan pertanyaan ketiga. Apa itu pertanyaan ketiga? Pertanyaan ketiga, teknologi apa yang digunakan dalam membuat software, misal database, bahasa pemrograman, dan lain-lain. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu software. Software merupakan sekumpulan data elektronik berupa program atau instruksi yang tersimpan dalam komputer dan akan mengerjakan suatu perintah dari pengguna komputer secara digital. Meskipun tidak nyata, namun keberadaan software sangatlah penting dalam suatu perangkat untuk dapat bekerja dengan baik sehingga dapat digunakan oleh manusia. Jenis-jenis software. Sebagian penting dalam suatu perangkat, software dibagi menjadi beberapa jenis tergantung kegunaannya. Berdasarkan jenisnya, software dapat dibagi menjadi sistem operasi,
bahasa pemrograman dan program aplikasi. Yang pertama adalah sistem operasi. OS berguna untuk memberikan instruksi pada prosesor sesuai dengan permintaan pengguna perangkat. OS juga akan mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam CPU komputer. OS juga menjadi platform untuk menyalakan software aplikasi. Ada beberapa macam OS yang digunakan dalam perangkat komputer, seperti Microsoft Windows, Unix, Linux, dan Macintosh. Yang kedua adalah program aplikasi. Software ini berguna untuk melakukan suatu perintah tertentu, sebut saja aplikasi program untuk menulis, presentasi, mengolah angka, mengolah data statistik, melakukan kegiatan akuntansi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Software jenis ini berfungsi untuk memberikan instruksi yang berguna untuk mendefinisikan program aplikasi komputer. Data yang digunakan dalam software ini berupa sintak dan semantik. Salah satu jenis bahasa pemrograman yang banyak dikenal adalah Java, Microsoft Visual Basic, PHP, dan lainnya. Keberadaan software ini sangat berperan dalam terlaksananya instruksi yang diberikan oleh pengguna pada suatu perangkat. Software database. Yang pertama adalah Microsoft Access. Software database yang satu ini sangat cocok untuk digunakan sebagai besar komputer relasional, komputer-komputer rumahan yang hanya digunakan untuk berbagai kebutuhan yang ringan, sekalipun juga banyak yang digunakan Microsoft Access sebagai database andalan untuk digunakan. Yang kedua adalah Oracle. Software database ini menjadi salah satu database yang menyimpan data dengan ukuran yang cukup maksimum, yaitu hingga ukuran terabyte. Software database yang satu ini menjadi salah satu database yang sering dipilih dan sering untuk digunakan karena memang mudah untuk di-download dan juga memiliki versi free download. Oracle juga menjadi salah satu software database yang cocok untuk pemula yang ingin belajar tentang database. Yang ketiga adalah MS SQL Server. Merupakan database yang sistem manajemen base data relasional yang digunakan untuk produk Microsoft. Bahasa yang digunakan untuk query dari software database ini merupakan bahasa Tranx SQL, merupakan gabungan dari SQL standar dan ANSI atau ISO. Bahasa ini merupakan bahasa software database yang sering digunakan untuk Microsoft ataupun Sybase. Pada awalnya, database hanya bisa digunakan untuk data berskala kecil hingga menengah. Namun, saat ini sudah bisa digunakan hingga data yang berskala besar sekalipun. Yang keempat adalah MySQL. Software database yang satu ini menjadi salah satu database yang paling terbuka untuk seluruh open source dan digunakan untuk seluruh platform serta Linux atau Windows. Yang menjadi kelebihan dari software database ini adalah penggunaan dari software database ini bisa digunakan untuk multi-user karena memang pengakses database pada software ini menggunakan program yang bersifat network atau terjaring internet. 5 ada Firebird. Firebird atau juga terkenal dengan nama Fireball SDL menjadi salah satu sistem manajemen base data yang menawarkan berbagai fitur standar. Fitur-fitur yang bisa Anda dapatkan untuk database yang satu ini diantaranya adalah seperti ANSI SQL 99 dan juga SQL 2003. Yang keenam adalah Prostek SQL. Software database ini berfungsi sebagai alat digunakan untuk membangun database server yang hanya bersifat open source dengan lisensi GPL atau General Public License. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk Prostek SQL diantaranya seperti SQL, C, dan C++, Java, PHP, dan juga lainnya. Software bahasa pemrograman. Yang pertama adalah Python. Jika dikategorikan dalam tingkat bahasa komputer, Python tergolong ke dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sama seperti Java, Python bisa untuk membangun aplikasi dari website dan mobile. Yang kedua adalah Java. Tidak hanya berfungsi untuk membuat aplikasi, Java juga digunakan untuk membuat aplikasi mobile. Java merupakan
bahasa pemrograman website yang populer. Persentase pencarian di Google sebesar 19,03%. Yang ketiga adalah MATLAB. MATLAB merupakan program yang digunakan untuk melakukan analisis juga komputasi numerik. MATLAB dibuat sekitar tahun 1970 oleh Clive Moller. Pada saat itu, Moller merancang bahasa ini untuk memberikan akses mahasiswa dalam memakai LINQPACK dan IcePack tanpa harus mempelajari Fortran. LINQPACK merupakan library komputasi numerik yang ditulis dalam bahasa Fortran. Karya Moller langsung mendapatkan sambutan hangat yang menyebar ke banyak universitas. What JavaScript? Fungsi JavaScript termasuk istimewa karena mengembangkan website yang menarik dan interaktif. Tidak hanya digunakan untuk membuat website, pengguna JavaScript juga mengarah ke pengembangan aplikasi mobile game dan desktop. Jadi, tentunya JavaScript menjadi bahasa pemrograman yang populer dan tidak asing di kalangan pengembangan website. Yang kelima adalah Checkers. Lebih banyak digunakan pada platform Windows untuk berjalan pada platform .NET karena tidak jauh dari C maupun C++. Bahasa pemrograman ini juga banyak digunakan untuk pengembangan game video. Yang keenam, PHP. PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana-mana, dari mulai Apache, IIS, Lake TTPD, hingga Shitami dengan konfigurasi yang relatif mudah. Fungsi-fungsi bahasa pemrograman untuk website. Hal yang penting diperhatikan dalam pembuatan website adalah bahasa pemrograman yang digunakan. Menentukan bahasa komputer yang digunakan dapat dilakukan dengan mengetahui apa saja kebutuhan website tersebut yang ingin dikembangkan. Bahasa pemrograman yang digunakan dapat membantu menghasilkan situs sesuai dengan kebutuhan bisnis yang sedang dikembangkan. Pemrograman website terkenal dengan MVC, yaitu Mobile View Controller, yang memisahkan proses pada pengembangan website. Secara umum, ada beberapa fungsi utama dari sebuah bahasa pemrograman, yaitu yang pertama, sebagai media komunikasi antar operator dengan mesin. Yang kedua, menjadi media mengoperasikan sebuah mesin. Yang ketiga, sebagai media bagi programmer dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Dan terakhir, yang keempat, memberikan perintah kepada mesin dan komputer. Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai pertanyaan ketiga. Maaf apabila terjadi kekurangan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pemaparan dari teman-teman saya sebelumnya, di sini saya akan memaparkan terkait aplikasi on demand, Grab dan Gojek. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait fitur existing pada Grab dan Gojek, di mana yang pertama kita akan bahas dulu terkait fitur pada Gojek. Fitur Gojek, jika kita memasuki aplikasi Gojek, maka kita akan disuguhkan oleh beberapa menu, di antaranya Home, History, dan Help, dan My Account. Pada menu Home ini, kita bisa memilih jenis layanan yang ada pada Gojek. Tidak hanya itu saja, menu Home ini juga akan menunjukkan saldo GoPay kita dan GoPoint kita. Sedangkan pada menu History, di sini adalah fitur di mana kita bisa melihat progres perjalanan atau pemesanan layanan Gojek. Menu History ini juga terdapat dua fitur lain di dalamnya, yakni In Progress, yang artinya layanan Gojek yang kita pilih belum selesai, dan Completed, yang artinya semua layanan Gojek yang
kita lakukan ya sudah selesai. Selain itu ada menu help. Nah, menu help ini terdapat informasi mengenai semua layanan yang ada pada Gojek, sedangkan menu My Account menjelaskan mengenai akun Gojek kita. Selanjutnya kita bahas terkait fitur Grab di sini. Nah, fitur Grab di sini, fitur Grab dengan menggunakan GrabPay dan juga cash. Nah, itu sebagai pembayaran kita setelah kita melakukan atau memesan aplikasi Grab ya. Fitur history untuk melihat layanan yang sudah kita pesan sama seperti Gojek tadi. Grab juga memiliki sebuah fitur booking ya. Di sini fitur booking ini menarik gitu, di mana konsumen bisa melakukan booking baik Grab maupun GrabCar. Dengan fitur booking ini ya kita bisa memesan transportasi online untuk kita gunakan di lain waktu. Gak hanya itu aja, Grab juga memiliki fitur poin di mana dapat kita gunakan untuk voucher dan diskon lainnya. Nah, ke pembahasan berikutnya, fitur apa saja yang dibutuhkan aplikasi ke depan agar tetap bisa menjawab perubahan atau kebutuhan. Di sini lebih tepatnya kayak saran kita sebagai penumpang ya, agar atau feedback balik ke aplikasi tersebut supaya bisa berkembang ya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, ada beberapa penelitian dari penulis ya mengenai pengalaman konsumen tentang layanan ojek online. Nah, di sini kita anggap konsumen sebagai responden. Responden Gojek yang pada awalnya mengetahui informasi Gojek dari sosial media, di mana responden ini lebih sering menggunakan layanan Gojek dibandingkan dengan ojek online lainnya karena fasilitas Gojek lebih menarik dibanding ojek online lainnya. Salah satunya karena ada fasilitas GoPay yang memudahkan responden ini untuk bertransaksi. Selain itu, Gojek memiliki fitur yang lebih lengkap seperti GoFood, GoShop, GoClean, GoTik, GoMessage, dan lain-lain, yang dimana fitur ini merupakan inovasi dari Gojek yang kemudian diikuti oleh ojek online lainnya. Nah, oleh karena itu ya, hal ini merupakan salah satu kelebihan dari Gojek. Pada awalnya responden mengakui harga Gojek itu mahal karena tarif untuk jarak dekat itu sebesar Rp25.000 dan masih sulit juga mendapatkan drivernya. Hal ini dikarenakan ya pada saat itu ya driver Gojek sendiri masih sedikit, terutama di daerah tinggalnya yaitu di Cakung, Jakarta Timur. Dalam menggunakan jasa Gojek ini, responden mempunyai pengalaman lah yang menyenangkan, di mana driver bersikap ramah dan lucu, ya itu membuat responden ini merasa senang gitu dan nyaman walaupun di tengah kemacetan ya. Kalau kondisi atau drivernya ramah, asik diajak berbincang ya nggak terasa gitu walaupun macet. Tetapi ya ada juga
responden yang mengalami perlakuan kurang menyenangkan. Ya, salah satunya responden mendapatkan driver yang tidak ramah, bahkan terkesan galak. Ya, seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, jika dalam kondisi macet dapat driver galak, wah, di sini ya nggak enak. Tapi ya selama menggunakan layanan Gojek, responden ini memiliki pengalaman baik juga, dan baik suka maupun duka. Tetapi sampai saat ini responden masih menggunakan fasilitas Gojek sebagai alat transportasi, utama karena dianggap praktis, cepat, dan inovatif. Nah, di sini kita masuk ke fitur atau lebih tepatnya saran yang dibutuhkan aplikasi tersebut agar tetap bisa menjawab perubahan kebutuhannya. Untuk layanan aplikasi Gojek meningkatkan pelayanan dalam hal kinerja driver agar tidak mengecewakan konsumen, yaitu dengan bersikap lebih ramah atau friendly. Untuk konsumen, layanan aplikasi Gojek atau Grab harus memperhatikan keadaan kondisi driver Gojek atau Grab tersebut, misal dengan cara tidak meng-cancel orderan secara sepihak atau sembarangan. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat meningkatkan ojek penelitian dalam hal ini ojek online yang lain seperti Grab atau Uber ya. Nah, beralih ke slide selanjutnya, di sini terdapat beberapa sumber-sumber yang kita dapat ya. Nah, sudah selesai. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.